Swastiastu. Selamat pagi pemirsa. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Anda Agung Gede Adi Prabawa, yang akan memberikan berita mengenai Bapak Ketut Parto, salah seorang mantan dosen di Institut Seni Indonesia, Jumat 15 November 2024. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Nanda. Di sini saya akan menemani hari-hari kalian pada siang hari ini. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu salah satu alumni dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Yuk simak videonya. Pemirsa, Bapak Ketut Parto merupakan salah seorang mantan dosen di Institut Seni Indonesia. Beliau merupakan alumni tamatan SMP Negeri 1 Ubud, dan setelah lulus, beliau bercita-cita ingin sekolah di Kokar selama 4 tahun. Setelah beliau tamat di sana, beliau diangkat menjadi guru AGP. Beliau ingin mencari pengalaman lebih banyak sehingga masuk di Institut Seni Indonesia sehingga mendapat gelar sarjana muda. Lalu beliau dipanggil dan melamar di Institut Seni Indonesia dan resmi menjadi dosen di Institut Seni Indonesia dan pensiun pada akhir-akhir ini. Banyak pengalaman yang didapat oleh Bapak Ketut Parto dalam menunjang karirnya di bidang seni. Tahun berapa nih kok Bapak melamar kerja di ISI? Di ISI ini kebetulan ada ini daftarnya ada. Kalau di Kokar itu tahun 80-an. Ya, 80-an. Kalau di situ saya diangkat tahun 86. 1986. Baik, perkenalkan nama saya Audrey, izin bertanya tentang bagaimana pengalaman melestarikan Bapak dosen saat pertama kali mengajar di kampus Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali, menyentuh perasaan saya ini sebenarnya. Pertama mengajar ini, apalagi yang namanya mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kan kritis sekali ya. Kita harus siap mental, terutama dengan materi ya terutama. Kita harus betul-betul siap dengan materi. Kalau tidak begitu, nanti kita di kelas gitu. Karena mahasiswanya, apalagi saat sekarang ya, mahasiswa itu sangat kritis-kritis, menanyakan ini, menanyakan itu. Makanya itu kita selaku dosen pengajar, bagaimanapun juga kita harus menyiapkan diri dengan baik. Guru gitu juga semuanya gitu, bukan dosen aja. Terus sudah yang namanya mengajar itu jangan coba-coba untuk leha-leha gitu. Seperti apa yang saya ungkapkan tadi, kembali mahasiswa, bahkan sekarang siswa pun luar biasa sekarang pertanyaan mengenai kelas-kelas yang diajar gitu. Suka dukanya memang banyak, tapi omong soal disiplin dulu sedikit. Masalah yang saya hadapi, mahasiswa itu kadang-kadang sudah mengajar, kita sudah siap dalam jam 8, bahkan kita sudah janji ya. Jam 8, 15 menit, lewat 15 menit harus sudah ada di kelas. Kita sudah pagi sekali berjalan dari rumah sampai jam 8 di sana. Mahasiswa jam setengah 9 baru datang. Ini bukan 1 kali 2 kali, bahkan sering.
ya mulutnya ngomel terus gitu. Tidak apalah ya, kelas berjalan dengan baik. Ya penerimaan mahasiswa juga sekarang luar biasa otaknya. Apalagi ditambah dengan dia belajar sendiri kan bisa sekarang di YouTube. Katakanlah belum praktek menggambar ya. Praktek menggambar tidak sulit sekarang mengajar. Cari satu benda yang duduk, ajarin kepada mereka, silakan hafal di rumah. Ya pertemuan 2 kali itu benda yang sudah tembus gitu. Kalau kita dulu kan tidak, kita harus mencari ke desa dulu. Mencari ke pakar-pakar seni dulu. Ya, belajar ke desa, mencari pakar-pakar seni. Kita belajar dari pagi sampai sore dari rumah. Bahkan diajak ke Banjar gitu. Terus sekarang lain seperti apa Pak ungkapkan tadi itu. Sudah bisa belajar sendiri di YouTube. Kita dari staf pengajar itu agak bisa bernapas gitu. Dan kita kasih tugas, tolong ngending ini lagi 2 hari harus sudah dihafal, sudah hafal. Ya itu suka dukanya itu dulu dan sekarang gitu. Dulu agak ruwet sedikit, ruwetnya gimana seperti sudah ungkapkan tadi, mencari ke pelosok-pelosok desa, bahkan sampai ke Karangasem gitu, mencari guru untuk mencari satu lagu gitu. Sekarang kan sudah chat YouTube aja itu sudah nongol gending-gendingnya itu anunya, perbedaannya. Kalau masalah kelas itu sudah kembali, karena di kelas itu kan tidak semuanya tamatan kokar ya, ada sekolah umum ya, dari sekolah luar lah, tidak semua dari tamatan kokar. Kita juga mengulang dari awal ya, memberikan pemahaman terhadap apa yang kita ajar kembali dari nol lagi, memberikan pemahaman dan bahkan mengenalkan alat-alat tersebut apa saja yang ada, umpama dalam gong kebiar ya, alat apa saja dari sana ya, kita berikan pemahaman satu persatu sampai alat-alat itu dipahami secara mendalam ya, baik itu dari kenang, apa itu gong dan lain sebagainya, apa fungsinya, apa fungsi kenang, apa fungsi gong, apa fungsi gangsel, apa fungsi kantil dan lain-lainnya itu. Ini semua harus dipahami setelah baru kita belajar ke praktik. Tanpa itu sulit rasanya mahasiswa itu akan mewujudkan cita-citanya atau mencari gendeng, itu sulit. Harus tahu dulu dasar daripada lagu-lagu tersebut. Jadi kira-kira itu yang dapat sampaikan mengenai praktik yang ditanyakan tadi. Ada lagi yang baik. Saya Nanda. Kali ini saya mau bertanya, mengapa Bapak ingin menjadi dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar? Dari mana asalnya? Saya dari Ubud. Ubud mana? Taman Keluar. Taman. Kenapa ingin jadi dosen? Ya. Cerita sedikitnya dari awal tadi kan sudah saya membeberkan atau asal saya masuk dari Tokar sampai ke Isi. Sebetulnya saya tidak bercita-cita jadi dosen ya dulu itu. Tidak kepikiran sampai ke sana gitu. Saya jadi apa nantinya? Pokoknya fokus saya itu adalah saya harus tahu menggambar dan lain sebagainya. Tidak pernah bercita-cita, tidak pernah memikirkan saya jadi apa nanti gitu. Ini awalnya ini datang Pak Bandam dari Amerika, sudah saya ceritakan tadi. Kebetulan saya sudah tamat S1. Datang Pak Bandam dari luar negeri, dari luar negeri. Akhirnya mungkin saya dilihat agak ada
potensi gitu, kurang tahu saya. Kan memang orang lain yang harus tahu. Mungkin saya pikir, dilihat dan lain sebagainya, punya potensi untuk itu, maka saya dipanggil. Ya Pak Banglam, mau nggak jadi dosen di sini? Sentak saja saya, ya istilahnya mau siap gitu, karena jauh sebelumnya tidak pernah memikirkan ke arah itu gitu. Ya saat yang dulu itu tidak pernah saya berpikir sejauh itu. Akhirnya otomatis ya jawab, karena susahnya mencari nafkah uang zaman itu ya. Kalau zaman tahun tidak enak itu ya. Ya saya jawab itu dengan tegas bahwa saya siap untuk mengabdi di ISI. Akhirnya disuruhlah saya ke pegawai untuk menanyakan tentang surat-surat apa saja yang dibutuhkan untuk melamar jadi dosen di ISI. Ya, setelah saya dikasih catatan ini dibutuhkan, ini saya cari, sudah saya buat 1 minggu selesai. Akhirnya saya setor ke pegawai, itu langsung dikirim ke Jakarta. Kalau dulu kan lebih cepat anunya prosesnya, langsung dikirim mungkin ke sana. Jadi tidak lama itu keluar SK mengajar, keluar SK, sana saya mulailah bekerja sebagai pegawai negeri di sana. Yaitu cerita singkatnya. Dari kembali saya katakan seperti yang dikatakan itu ya, kita ada angan-angan menjadi dosen terlebih dahulu, tidak sampai pemikirannya ke sana. Yang saya runut adalah bagaimana saya bisa menguasai gending-gending yang diajar oleh dosen-dosen saya saat itu. Ya itu yang saya rasakan itu. Ya, yang lain ada. Nama saya Kadek Marianta. Jadi hari ini saya ingin menanyakan Bapak tentang apa metode paling efektif dalam Bapak mengajar. Ya. Terus sekarang nanti Benduyung Sakti. Benduyung. Berbicara masalah metode, ini sudah tentu masing-masing punya kebiasaan tersendiri ya. Jadi ada yang bersifat oral ya, oral tradisi ya. Karena kita langsung berhubungan, kita langsung mematok suatu gending itu umpama ya, kita langsung kasih mereka. Dan bahkan juga ada yang seperti saya ucapkan tadi, kalau ada satu kelas itu kita berikan pemahaman dulu. Kalau awalnya itu kita kasih pemahaman dulu pada mahasiswa. Karena seperti apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa mahasiswa itu bukan saja datangnya dari Kokar ya, ada dari sekolah umum yang memang betul-betul belum memiliki materi atau pengertian tentang itu. Makanya kita duduk dulu bersama dalam satu kelas, kita berikan pengertian apa yang kita ajar. Kau kebiar ya, yang umum kan kau kebiar yang kita ajar, kita perkenalkan dulu materi itu satu persatu alat tersebut. Umpama cara kendang, ada kendang apa fungsinya? Itu kendang itu adalah pemurba irama. Pemurba itu apa? Mengatur keseluruhan jalannya gending. Istilahnya os ngucap. Ya ini yang kalau ugal itu adalah membawa lagu ya. Sebagai mat ya, membawa lagu, menuntun gambar-gambaran yang lain untuk menuju ke suatu tempat ya. Katakanlah gong di sini, gong sebagai finalis ya, sebagai finalis dia pukul terakhir dia itu gongnya.
acara jebur kita metak itu kan enak rasanya dari sana nih. Nah itu bisa kasih harga gending ya, gending yang sama jadi sudah itu kita dari dulu secara oral tradisi kita langsung praktekkan. Dan juga ada yang melalui notasi. Ya, kita carikan notasi dulu, buatkan notasi. Sehingga dia tahu, jadi pokok-pokok gending itu kita catat, notasi di papan. Kita hafal dulu melalui mulut. Melalui mulut, setelah hafal mulut, tetapi nggak ngalang digantung. Dengan implementasinya, sehingga dia tahu dari awal itu apa nadanya dongeng nalik itu udah nah kan sebelum nada itu sanggup biar ya sebelum nada itu kita memberikan juga mereka pemahaman tentang itu dan banyak lagi ya hal-hal itu kita belajar note dulu seperti TK lah gitu ajar dulu bagaimana kotekannya, bagaimana menghafal lagu, setelah itu cari kotekan-kotekan dan juga itu tenang ya, cari pukulan kena dari masing-masing instrumen itu biar dikuasai dulu. Ya setelah itu baru kita gabung jadikan satu ya. Cepat saya bercerita kalau dicari satu persatu itu lama anunya. Ya, jadi yang penting mereka sudah menguasai materi yang kita berikan dari masing-masing instrumen tersebut. Akhirnya kita gabung jadikan satu, terwujudlah suatu lagu. Tinggal kita mencari ucapnya saja gelombang biar enak didengar oleh penonton gitu. Kan itu anunya mencari suatu gending. Jadi prosesnya tidak boleh satu dua kali tidak. Kalau pertemuan paling ngobrol dulu pertama, yang kedua langsung mencari gending, yang ketiga itu gending sudah berdiri, kita haluskan itu sampai pertemuan 8 kali mungkin baru lagu itu terwujud gitu. Prosesnya cukup lama. Ya, itu yang di kampus itu anunya. Kalau berbicara masih di masyarakat lain lagi. Kan lain otaknya di kampus dengan masyarakat. Penerimaannya juga lain. Nah, kita lebih apa namanya lebih belajar memberikan di masyarakat. Itu yang harus saya alami dari dulu gitu. Ya, itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan ada maknanya ya. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Sudah lanjut ke Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Tadi Putri. Jadi hari ini saya ingin menanyakan Bapak tentang kegiatan apa yang Bapak lakukan setelah menjadi dosen di Institut Seni Indonesia. Kegiatan setelah pensiun. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Yang pertama kita tentu saya kembali berkecimpung di keluarga ya. Keluarga utama ini keluarga kecil saya. Kalau kegiatan seni itu memang tetap berjalan di masyarakat, membina. Satu di Payogan ini dekat sini, membina malam di Kedewatan, ada PKK juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan malam yang saya lakoni dan bahkan juga pentas di terutama di Mandari ya. Kita punya sanggar juga di sini, sanggar sekubur. Kita melatih mereka dari latihan itu sudah dari awal sekali itu.
dari saya masih di Denpasar itu saya sudah membangun yang namanya sistem itu sekegong itu sudah jadi dan dilamarlah oleh kita melamar ke Amandari, dia dikasih apa namanya, dikasih jadwal untuk mengadakan pentas di sana. Yang rutin ini pekerjaan saya. Sedangkan yang lain itu membantu istri, ya selain seni membantu istri. Saya jam 5 sudah bangun ini. Ya katakan apa adanya nih. Saya katakan apa adanya. Jam 5 udah bangun nyakan. Nah, ini membantu kegiatan rumah tangga ya. 5 sudah nyakan, langsung bikin saya Pak. Nah, langsung nanding itu sudah bantan, langsung ngatur. Ya. Setelah ngatur rencana, baru apa bisa mengasuh. Sedangkan istri, ibu, ya di dapur masak. Kita bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi tugas pekerjaan. Perempuan itu banyak sekali, kita harus bantu semampunya. Itu yang tugas rutin saya sekarang. Dan kembali katakan latihan 3 kali seminggu di Puron gitu. Ya, 3 kali seminggu. Kadang-kadang sekarang kan mesti modalan, latihan juga memerlukan latihan. Jadi mau kubur gitu dalam waktu dekat lagi, kalau tidak salah tanggal 17. Ya sesuai ke sana juga ini mempersiapkan juga ya untuk latihannya untuk banyak di Pulau Ubud. Dan banyak juga yang lain juga saya mengajar di malamnya di Payangan. Banyak juga yang mencari dari Buleleng untuk mengajar, tapi saya tidak sanggup karena tempatnya jauh. Umur sudah segini tidak mungkin bolak-balik, payah gitu. Ya tenaga tidak memungkinkan. Memang niat ada, tenaganya kurang. Ya biar anu. Sedangkan yang lain belum ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kira itu yang dapat yang sampaikan. Secara garis besar, kalau kita bicarakan mendetail itu panjang sekali. Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Yuna. Sekarang saya ingin menanyakan Bapak, nilai-nilai apa saja yang Bapak tanamkan pada kuliah Bapak, dan bagaimana nilai-nilai itu berhubungan dengan Institut Seni Indonesia Denpasar. Oh ya, terima kasih. Kalau berbicara masalah nilai, ya, yang saya tanamkan sudah barang tentu yang ada kaitannya ya dengan apa yang saya ajarkan itu, yang praktik, ya. Nilai kebersamaan pertama, bagaimana kita bisa menyatukan orang banyak itu. Orang banyak ini tidak gampang, ini sangat-sangat susah ya, kalau tidak berpengalaman. Mulai kemanusiaan itu yang pertama ya, kemanusiaan, kalau menghargai itu sesama teman, sesama staf pengajar gitu. Hanya saya kembalikan kepada mereka, hanya saya memberikan arahan-arahan saya, jadi mereka yang mengolah dengan sendirinya apa yang saya sampaikan kepada mereka. Yang saat ini mereka bergabung bersama, mereka membicarakan, mereka melaksanakan apa yang saya kasih gitu. Ya, itu saya kembalikan pada mereka. Walaupun saya berkata begini begitu, kalau mereka tidak mau melaksanakan juga rugi. Makanya saya push kepada mereka, saya berikan mereka yang ngolah, mereka yang melaksanakan, sehingga apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan itu bisa ditelaah dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh mereka sendiri. Kan ini poinnya. Kalau tanpa kita sadar sendiri, orang lain susah, ya susah untuk menjalani. Makanya seperti saya itu ya kembali sadar kepada diri sendiri.
ini hidup saya harus bagaimana. Seperti sekolah mama, saya kalau sekolah di Cokar, jadi setelah saya tamat saya kemana, ini harus ada tujuan yang pasti, saya harus ke sana, ini harus dilalui. Setelah di sana gimana, setelah tamat di S1 umpama, saya harus bagaimana, harus bekerja gitu umpama. Kita harus mempunyai pos-pos, fokus kepada tujuan. Di lintasan otak-otak kita itu, pikiran kita itu harus kita lalui dengan baik gitu. Ya itu yang bisa yang sampaikan, mungkin sedikit juga. Nah jadi yang kembali apapun yang ditanyakan tadi kita kembali tanamkan kepada mereka masing-masing, kepada mereka berkelompok untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita itu bersama. Ya, tiga sedikit. Sudah lanjut. Ya. Selanjutnya yang media Ranyana bisa dipanggil Lata. Mungkin yang jadi ucapkan bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi dalam mengajar seni, terutama saat menghadapi perubahan dalam pendidikan, apalagi Bapak sudah mengajar dari tahun 1986. Ya, banget. Apa itu pertanyaannya? Menjaga motivasi. Motivasi. Berbicara motivasi ini bagus sekali. Jadi saya sebetulnya kalau anak-anak itu aktif ya, bertanya dan lain sebagainya, saya sangat senang sekali. Dibandingkan kalau kita ajar dia lempam gitu. Apa yang dikasih ya gitu aja. Saya tidak senang sebenarnya gitu. Malahan yang saya senang adalah apa yang saya ajarkan itu sebaliknya mahasiswa itu harus bisa memberikan motivasi terhadap dosennya umpama ya. Kita saling bertanya ya, apa yang belum kita pahami. Ini yang penting kan saling mengisi. Ya, ini yang penting dibandingkan mengajar. Sudah ngerti, udah kan gitu kadang-kadang sekarang itu banyak kan begitu yang saya alami. Yang saya senangi itulah kalau memberikan motivasi, hendaknya anak itu betul-betul belajar. Kalau datang ke sini untuk apa? Apakah untuk melalui? Apakah untuk menuntut ilmu? Itu yang saya tanyakan pertama. Kalau melalui lebih baik di rumah aja. Kasihan orang tua loh, membiayai. Datang-datang ke kampus ya sekedar ngeceng zaman sekarang itu gitu ya. Sekedar jual tampang itu saya rasa senang gitu. Kalau memang ingin belajar ya belajar dengan baik demi masa depan Anda gitu. Tanpa Anda yang merubah sikap Anda, tanpa Anda yang mau belajar mengisi diri, kapan akan bisa maju gitu. Khususnya kita dulu dengan membaca yang lain kan lagu bang bidang apa yang disampaikan oleh Bapak itu. Ternyata apa yang saya sampaikan pada mereka banyak sekali yang luar biasa itu lulusan. Banyak yang mampu dan banyak yang sukses gitu. Dalam artian mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Ya itu motivasi saya kepada mereka. Saya selalu memberikan apa itu namanya seperti yang saya ungkapkan tadi. Kalau Anda datang kemari untuk apa? Gitu. Saya kembali katakan seperti tadi. Itu tetap saya kasih kepada mereka, kasih masukan, kasih orang tua itu. Untuk nanti kami pipis ragu untuk masuk tahu setelah di sekolah ya ragu tidak menjalankan amanat orang tua dengan baik kan ini luar biasa ini gitu. Kasihan orang tua mumpung ragu bayi nih jadi masuk yakin kan ragu pang hidang masih membahagiakan orang tua kan itu penting. Ragu babah bekal babah ini babah itu masih ragu yang bisa membalas budi baik orang tua itu ya keterlaluan itu menurut Bapak. Makanya motivasi itu yang ambil dari sana gitu, dari kasihan kepada orang tua gitu ya. Jadi apa yang disampaikan itu luar biasa, banyak motivasi orang bagaimana biar dia bisa maju. Nah
langkah-langkah apa yang sudah barang tentu kita harus aktif sendiri. Saya di Kamplang, kan di Kamplang, ada jalan. Ya kita harus melihat situasi dan kondisi daripada apa yang kita cari, apa yang kita tekuni. Ya, itu masalah yang pokok. Jadi kita ulas ke intinya itulah. Apapun itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak akan bisa merubah. Kadang-kadang akan memberikan arahan. Ya kalau arahannya itu dituruti gitu. Ya kalau tidak ya wes lah tidak. Ya itu satu-satunya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya manfaat. Ya sukses semua. Ya Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk membagikan kisah hidupnya ini. Kami segenap dari kelompok SMP Negeri 1 Buat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah ingin membagikan ilmunya kepada kami dan juga semangat Bapak untuk bisa menjadi seorang dosen. Selamat akhir. Baik, sekian video wawancara yang dapat kami sampaikan. Saya Ananda dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Jumat 15 November 2024. Saya, Ana Agung Gedeadi Prabawa dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.